Oke, kali ini kita bakal bedah cerita comeback yang luar biasa dari salah satu raksasa korporasi di Indonesia. Jadi, gimana ceritanya perusahaan yang kelihatannya lagi goyah, tiba-tiba bisa bangkit lagi dengan sangat mengesankan? Nah, ini dia biang keladinya. Angka yang bikin heboh satu pasar, 117%. Bayangin, laba bersihnya meroket 117% year on year. Angka ini benar-benar di luar dugaan loh. Dan ini bukan hoki semata ya. Presiden direkturnya sendiri, Ben Yap, bilang kalau ini adalah langkah yang benar-benar nyata dan terencana. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa sampai di titik ini? Apa rahasianya? Oke, kita mulai dari bagian pertama, kebangkitan yang mengejutkan. Yuk kita kupas tuntas hasil luar biasa mereka di kuartal ketiga 2025. Coba kita lihat angkanya lebih detail. Penjualan bersihnya naik 12,4% jadi 9,4 triliun. Laba bersihnya, seperti yang kita lihat tadi, melesat 117%. Gila kan? Bahkan margin kotornya juga ikut naik. Ini artinya pertumbuhannya tuh sehat dan terjadi di semua lini, bukan cuma di satu aspek aja. Tapi, biar ceritanya makin dramatis, kita perlu mundur sedikit. Kita lihat dulu gimana kondisi mereka sebelum lonjakan ini. Biar kebayang seberapa dalamnya lubang yang harus mereka panjat. Jadi, dari tahun 2020 sampai 2024 itu masa-masa yang berat banget buat mereka. Tekanan ekonomi mulai terasa di 2020, dan puncaknya di 2024, laba bersih mereka anjlok jadi cuma 3,4 triliun. Padahal di 2021 masih 5,8 triliun, itu turun hampir setengahnya loh, cuma dalam beberapa tahun. Terus apa aja sih masalahnya? Wah, ternyata banyak banget. Mereka itu kayak dikeroyok dari berbagai sisi. Ada tekanan makroekonomi kayak inflasi, rantai pasok yang nggak efisien, selera konsumen yang berubah, ditambah lagi persaingan dari pemain lokal yang makin ketat, dan bahkan isu boikot geopolitik. Lengkap deh penderitaannya. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Dengan semua masalah itu, gimana caranya mereka bisa bangkit? Jawabannya ada di strategi 3 pilar mereka. Ini semacam blueprint atau cetak biru kesuksesan mereka. Simpelnya, ada 3 hal yang mereka fokuskan. Pertama, kategori. Mereka fokus lagi ke produk-produk jagoan mereka. Kedua, saluran. Mereka genjot distribusi biar produknya ada di mana-mana. Dan ketiga, biaya. Mereka pangkas semua pengeluaran yang nggak perlu. Yuk kita bedah satu-satu. Soal fokus ke produk jagoan, lihat deh data ini. Cuma dari 14 merek inti mereka, kayak Pepsodent atau Bango yang kita semua tahu, itu udah menyumbang 65% dari total penjualan. Jadi, daripada pusing ngurusin banyak produk, mereka fokus ke yang paling menghasilkan. Cerdas. Produknya udah fokus, terus diapain? Ya disebar seluas-luasnya. Mereka nambah jangkauan retail sampai 18% dan nambah tim penjualan sampai 19%. Tujuannya jelas, pastiin produk jagoan mereka itu gampang banget ditemuin sama kita-kita, dimanapun. Oke, perusahaan udah untung lagi. Terus gimana nasib investor yang udah setia nungguin? Nah, ini bagian kerennya. Unilever gak lupa sama mereka. Mereka melakukan 2 hal besar buat para pemegang saham. Pertama, mereka buyback atau beli kembali saham mereka sendiri. Kedua, dan ini yang paling ditunggu-tunggu, mereka berencana membagikan 100% laba tahun 2025 sebagai dividen. Artinya, semua keuntungan dibalikin ke investor. Gede banget kan? Nah, biar lebih kebayang, coba kita bandingkan UNVR dengan kompetitornya. Lihat deh kolom ROE atau Return on Equity, 146%. Jauh banget di atas yang lain. Terus dividen yield-nya juga paling menarik, di angka 5,9%. Ini bukti nyata kalau strategi mereka nggak cuma naikin laba, tapi juga benar-benar ngasih nilai lebih buat investor. Cerita comeback-nya emang udah keren banget. Tapi, ternyata mereka belum puas. Ada satu langkah besar lagi yang lagi mereka siapkan buat masa depan. Dan langkah besar itu adalah, mereka berencana menjual bisnis es krimnya. Loh, kok dijual? Nah, ini bagian dari strategi mereka untuk lebih fokus lagi. Jadi mereka mau lepas aset yang mungkin marginnya nggak setinggi produk inti lainnya, biar bisa lebih lincah dan konsentrasi penuh ke produk-produk jagoan. Jadi Unilever ini udah menghasil membalikan kapal yang hampir karam. Keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan strategi baru yang lebih ramping dan fokus ini, apakah mereka bisa terus menang dalam persaingan jangka panjang yang ibarat lari maraton? Cuma waktu yang bisa menjawab.